tunggu sini dulu deh. Aku khawatir banget kamu di sana. Fris, aku mau tahu banget apakah dia jadi salah satu sosok yang membuat tempat ini dikatakan sebagai pembawa sial. Apa ada hubungannya dengan semua harapan dia yang mungkin gak tercapai gitu loh. Akhirnya dia juga gak mau sampai orang lain punya kebahagiaan di tempat ini. Justru malah aku dapat aura yang lebih kasihan ke dia. Ini semua bukan dia penyebabnya. Dan masih dengan tujuan yang sama, aku berusaha untuk nyari satu sosok yang aku yakin itu bisa menjawab pertanyaan kamu tadi. Aku yakin banget. Dan apa sosok ini yang pengen kamu temuin dulu waktu kamu pertama kali kesini? Bukan dia. Bukan dia. Entah apa yang melatar belakangi kesialan yang menghinggap di rumah ini, namun perlahan tapi pasti jawaban tersebut akan terjawab dengan sosok astral yang terus kami cari keberadaannya hingga Frisly. Itu siapa? Coba nak, pelan-pelan. Frisly merasakan kehadiran sosok astral yang mencoba menarik perhatiannya. Wow. Tadi ada yang ada lemparan batu Dari arah sana? ya. Kita ngedekat lagi yuk. Sini, pelan-pelan nak. Permisi. Itu bathtub mandi. Kamar mandi, Fris. Iya nak. Sebentar, permisi. Assalamualaikum. Tim, boleh minta redupin lampu? Kamu mau pakai night vision aja? Ya. Nat, kalau kamu ngerasa ada sentuhan, entah itu di kaki atau di tangan, kasih tahu dari arah mana. Kayaknya dia malah mau ngasih petunjuknya lewat kamu soalnya. Enggak, Fris, aku... Semoga kita dapat cerita di tempat ini. Permisi. Kasih tahu Nat kalau ada yang ngerasa kesentuh. Fris. Kayak ada nyentuh Di, kanan. oke. Arahin tangan Nat, tunjuk. Oke. Tolong tetap ngambil ke arah sana karena saat ini hanya satu sosok dengan wajah yang sangat hancur. Kayaknya itu yang aku cari deh. Tapi Fris. belum ada komunikasi apapun. Ini tangan aku Permisi. kayak berat di sebelah kanan. Ini kenapa? Fris? Kayak yang tadi aku bilang, Nat, mereka nggak mau nunjukin melalui aku, tapi mereka butuh energi kamu. Kamu yang malah nggak bisa ngeliat mereka, tapi mereka tertarik untuk menarik kamu. Pelan-pelan. Oke. Kenapa, Nat? Nggak apa-apa, aku takut aja. Oke. Boleh normal lagi. Makasih, Nat. Ada komunikasi. Tadi kamu nanya apa? Tentang tempat ini, apa? Sini, bentar ya. Heeh. Mau aku yang pegang dulu, sebentar. Tak dapat dipungkiri, rasa takut menyelubungi di seluruh badan hingga lemas. Fris, aku masih penasaran apa yang jadi alasan rumah ini tuh dibilang rumah pembawa sial. Emang ada sosok apa sih yang ikut campur dengan mitos itu? Masuk ke tempatku. Masuk ke tempat. Sosok yang di samping ini. Dengar nggak? Dengar semua ya? Iya. Dari samping sini ya? Iya, itu kayak suara laki-laki. Betul? Oke. Ada 2 ruangan, ada 2 kamar. Sorry Nat, pelan-pelan. Assalamualaikum. Itu suara apa ya? Enggak. Binatang.
apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Mereka emang malah makin bete kali ya. Makin lama makin kita buka dan tempat ini mengantarkan kita ada di satu titik di mana sebenarnya ruangan ini dijadikan ruangan untuk berkomunikasi antara manusia dengan mereka. Sekarang aku ngerti deh kenapa anak kecil tadi hilang, terus juga sekarang malah dia ada di belakang ini, di belakang Natasha. Dia diam masih dengan ringkukan tangannya dan nunduk seperti ini. Dia terus menggoyangkan badannya, tapi sosok yang tadi dan dari awal aku cari malah makin mendongakkan kepalanya, seolah-olah dia mengiyakan semua pertanyaan yang ada di kepala aku. Jadi Nat, Apa, Fris? Yang ada di kepala kamu ini sekarang apa? Hah? pernah ada perjanjian antara manusia dengan mereka di salah satu gunung. Ada tempat petilasan, tempat meminta-minta di bawah batu, yang sebenarnya manusia ini pun diperangkap. Maksudnya, Fris, aku masih belum paham tentang itu. Jadi orang itu nggak ada niat sebelumnya, tapi dia malah kayak terperangkap nih. Artinya apa? Secara tubuhnya atau? Jadi dia mengikuti arahan satu orang, katakanlah dukun yang lumayan pada saat itu dipercaya oleh banyak orang, dipercayai dalam meningkatkan kekayaan. Dia mengajak beliau untuk datang dan meminta ke sana, memohon, dan dikatakan kalau tumbal atau korban yang diberikan itu adalah orang yang paling dia benci. Makanya orang itu tertarik untuk adanya perjanjian. Tapi seiring berjalannya waktu, Nat, beberapa bulan kemudian, memang iya banyak kekayaan yang dia dapatkan, tapi ternyata korbannya bukan orang yang dia benci. Justru malah dia ngajak masuk ke ruangan di dalam sana. Dia nih siapa, Fris? Orang yang kamu sebutin itu tadi? Dia ngajak kita untuk ke dalam ruangan sana. Kenapa dia ngajakin kita ke ruangan ini sih? Perlahan kami seolah dituntun masuk ke salah satu ruangan yang dihuni oleh sosok astral yang mungkin menjadi dalang dari semua peristiwa naas yang pernah terjadi di rumah Ini ini. dulunya Paman. Fris, ada sosok apa nih? Sosok yang tadi lagi aku jelasin. Dia ngapain ngajakin kamu untuk ke ruangan ini? Kenapa? Karena dulunya tempat ini tempat ritual. Tempat ini tempat yang dijadikan tempat komunikasi yang nggak dibolehin satu orang pun masuk ke tempat ini kecuali dia sendiri yang membuat perjanjian. Harus dengan beberapa makhluk hidup, beberapa korban, beberapa makanan, sampai bunga-bunga itu disebar di masing-masing sudut. Dan perjanjiannya akan lebih banyak rejeki atau kekayaan yang akan diberikan sama sosok yang ada di gunung tersebut. Oke, aku paham. Dan tumbalnya manusia juga. Apakah orang-orang terdekat dia? Iya, anak keduanya. Kok kayak gitu? Anak keduanya dijadiin tumbal untuk
dapetin kekayaan, dan apakah orang ini yang punya rumah ini? Mengisi, membuat adanya perjanjian, memberikan tumbal yang sebenarnya dia juga nggak mau itu terjadi sama dia, karena janji dari si dukun mengiming-imingi kalau ini nggak akan memakan korban orang terdekat kamu. Tapi karena sosok ini nggak dikasih makan, dia terus mencari wadah, dia terus mencari tempat, dia terus mencari makanannya, dan mengakibatkan banyaknya kecelakaan yang sering terjadi di daerah sini. Nah.